Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Budi Astuti. Apa kabar semuanya yang saat ini tengah belajar? Alhamdulillah baik tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita akan belajar otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan dengan kompetensi dasar 3.7 menerapkan penyusunan pesan bidang kehumasan, 4.7 menyusun pesan bidang kehumasan. Adapun tujuan dari pembelajaran pembahasan materi kali ini adalah bahwa setelah siswa menyimak slide pembelajaran ini diharapkan bahwa siswa nantinya akan mampu mengidentifikasi pengertian pesan dalam kehumasan dan juga siswa akan mampu mengidentifikasi ruang lingkup penulisan pesan dalam kehumasan. Nah, bila kalian semuanya telah siap untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita awali dengan definisi atau pengertian pesan. Yang dimaksud dengan pesan adalah bentuk informasi yang dituangkan secara lisan ataupun tertulis yang disampaikan oleh pihak komunikator kepada pihak komunikan. Sedangkan kehumasan adalah sebuah proses komunikasi timbal balik yang dilakukan sebagai sebuah usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu lembaga dengan pihak masyarakat atau publik. Maka dengan demikian, pesan kehumasan adalah sebuah bentuk informasi baik berupa lisan ataupun tulisan yang digunakan dalam kegiatan kehumasan. Nah, inilah definisi dari pesan kehumasan. Ruang lingkup penulisan pesan kehumasan. Salah satu dari lingkup pesan kehumasan adalah siaran pers. Menurut Wikipedia, siaran pers adalah sebuah tulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa. Gaya penulisan pesan. Siaran pers pada dasarnya merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi kepada publik dan disebarkan melalui media massa. Dalam siaran pers, terdapat beberapa gaya penulisan pesan yang harus diperhatikan, yaitu padat, sederhana, dan jelas. Padat di sini artinya bahwa pesan yang disampaikan itu tidak bertele-tele dan langsung menyampaikan pada hal-hal yang pokok. Nah, dengan demikian maka khalayak dapat langsung menangkap pokok masalah yang diterima. Sederhana. Sederhana mengandung pemaknaan bahwa pemilihan kata yang digunakan sedapat mungkin mudah dipahami oleh banyak orang. Karena kadang-kadang pemakaian istilah teknis atau jargon-jargon ya, itu memang tidak dapat dihindari. Tetapi hal ini akan dapat diatasi dengan memberikan penjelasan-penjelasan secara singkat. Nah, dengan demikian maka kemudian khalayak akan bisa dengan mudah memahami maksud dan isi dari pesan tersebut. Jelas. Nah, jelas memiliki pengertian bahwa rangkaian kalimat harus disusun dengan baik agar khalayak nantinya tidak perlu lagi misalnya masih memikirkan apa makna maksud kalimat yang disampaikan tersebut. Nah, inilah gaya penulisan pesan. Model penulisan pesan.
Ada dua model penyusunan pesan, yaitu penyusunan pesan yang bersifat informatif dan penyusunan atau penulisan pesan yang bersifat persuasif. Penyusunan pesan yang bersifat informatif ini adalah sebuah model penyusunan pesan yang lebih banyak ditujukan pada perluasan wawasan atau pengetahuan dan kesadaran khalayak. Prosesnya lebih banyak bersifat pada difusi atau penyebaran, sederhana, jelas, dan tidak banyak menggunakan jargon yang kurang populer di kalangan masyarakat. Nah, jenis komunikasi pesan atau penyusunan pesan yang bersifat informatif ini diantaranya adalah penyusunan pesan berdasarkan kondisi tempat atau ruang. Kemudian yang kedua, penyusunan pesan berdasarkan pada waktu. Dan yang ketiga, penyusunan pesan dari umum ke khusus. Serta yang keempat, penyusunan pesan dari khusus ke umum. Kemudian, untuk penyusunan pesan yang bersifat persuasif, di sini memiliki tujuan untuk mengubah persepsi, sikap, dan pendapat khalayak. Ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu dengan menggunakan metode penyusunan atau penyampaian pesan dengan menimbulkan rasa takut kepada khalayak. Kemudian yang kedua, cara penyusunan atau penyampaian pesannya dengan berusaha menggugah emosional dari khalayak. Kemudian yang ketiga, cara penyusunan ini dengan menawarkan janji-janji kepada khalayak. Sedangkan yang keempat, yaitu penyusunan atau penyampaian pesan ini dibuat bukan karena janji-janji, melainkan disusun untuk menumbuhkan psikologis internal dari khalayak tersebut. Nah, yang kelima, di sini penyusunan atau pembuatan pesan atau penyampaian pesan ini disertai dengan gaya humor. Nah, inilah model penulisan pesan. Logika penulisan pesan. Ada 3 logika penyusunan pesan yang di sini perlu untuk diperhatikan, yaitu logika ekspresif. Logika ekspresif di sini artinya bahwa sebuah logika yang memandang sebuah komunikasi sebagai bentuk pengungkapan perasaan dan pemikiran sendiri. Nah, di dalam pesan-pesan ini bersifat terbuka dan reaktif dengan adanya sedikit perhatian pada kebutuhan dan keinginan pihak lain. Kemudian yang kedua, logika konvensional. Logika konvensional ini adalah sebuah logika yang memandang komunikasi sebagai sebuah permainan yang dijalankan dengan sebuah peraturan. Logika ini biasanya bertujuan untuk menyusun pesan-pesan yang sopan, tepat, dan didasarkan pada aturan-aturan yang diketahui oleh setiap orang. Kemudian yang ketiga adalah logika retoris. Logika retoris ini sebuah logika yang memandang komunikasi sebagai sebuah cara untuk mengubah aturan melalui proses negosiasi. Nah, di dalamnya pesan-pesan ini disusun dengan logika cenderung luas, berwawasan, dan berpusat pada seseorang. Nah, inilah logika penulisan pesan. Berikutnya adalah ruang lingkup penulisan pesan, yaitu branding. Branding artinya adalah menciptakan citra suatu produk di mata konsumen sesuai dengan keinginan perusahaan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan promosi, baik itu promosi melalui media ataupun promosi dengan cara bertemu dengan pelanggan secara langsung. Kemudian yang kedua, media relasi. Media relasi di sini adalah merupakan sebuah aktivitas untuk menjalin hubungan baik dengan media massa atau kalangan pers.
Hal ini dilakukan oleh humas dengan tujuan yaitu untuk membangun citra positif sebagai tugas utama humas. Kemudian yang berikutnya ada partnership. Partnership ini merupakan sebuah kerjasama dengan pihak ketiga untuk promosi. Kemudian berikutnya ada digital marketing. Digital marketing artinya bahwa memasarkan perusahaan dengan cara memberikan aktivitas perusahaan. Dan berikutnya ada e-blast. Artinya di sini bahwa istilah ini biasanya digunakan untuk aktivitas mengirimkan email kepada banyak penerima pada waktu bersamaan. Nah, inilah ruang lingkup penulisan pesan. Selanjutnya evaluasi penulisan pesan. Evaluasi penulisan pesan atau penulisan naskah di sini ya, ini diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh pesan yang sudah ditulis ini bisa dikomunikasikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat atau oleh publik. Nah, hal yang perlu dievaluasi di sini diantaranya adalah ada data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang mengacu ke informasi yang diperoleh dari sumber selain dari sumber berupa penelitian primer. Misalnya termasuk di sini yaitu penelitian dan laporan penelitian yang tersedia secara online melalui situs web. Kemudian yang berikutnya yaitu studi kasus. Dalam hal ini, studi kasus digunakan sebagai perbandingan pada model yang dapat diikuti dan dapat digunakan juga untuk merencanakan komunikasi krisis. Kemudian selanjutnya, tes kemampuan membaca. Adapun tes kemampuan membaca ini biasanya digunakan untuk memperkirakan jumlah tahun pendidikan yang dibutuhkan oleh para pembaca guna memahami teks dengan mudah. Selanjutnya media monitoring. Media monitoring ini sebagai sebuah evaluasi dengan media berbentuk clipping koran, transkrip, ataupun rekaman siaran berupa media elektronik. Data-data ini menunjukkan seberapa banyak peliputan berhasil dicapai. Dan berikutnya adalah analisis isi media. Analisis isi media ini dapat memberikan pandangan yang sangat berharga mengenai hal-hal apa yang menjadi kecenderungan dari agenda publik di masa mendatang. Nah, evaluasi media ini biasanya memiliki peran yang sangat positif. Nah, inilah beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam penulisan naskah. Nah, setelah kita memahami tentang beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam penulisan naskah atau pesan, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik penulisan pesan. Teknik penulisan pesan di sini merupakan sebuah keterampilan dalam menulis siaran pers yang pada dasarnya hampir sama dengan menulis seperti berita yang dilakukan oleh para wartawan. Adapun karakteristik dari siaran pers ini memiliki nilai berita yang meliputi aktual, faktual, penting, dan menarik. Sedangkan struktur daripada teknik penulisan pesan ini adalah head atau judul, kemudian ada deadline atau baris tanggal, berikutnya ada lead, teras berita, dan news body, tubuh atau isi berita. Nah, inilah teknik penulisan untuk struktur pesan.
Sampai di sini maka selesai pembahasan untuk materi dengan kompetensi dasar 3.7 menerapkan penyusunan pesan bidang kehumasan. Sebagai sebuah kesimpulan, di sini bisa kita sampaikan bahwa dalam komunikasi kehumasan, keberadaan dari sebuah siaran pers itu sangatlah penting, di mana siaran pers ini merupakan sebuah tulisan ataupun rekaman yang ditujukan kepada media yang bertujuan mengumumkan suatu berita agar dipublikasikan ke masyarakat luas. Di mana penulisan siaran pers ini biasanya memuat informasi-informasi umum ataupun khusus mengenai suatu peristiwa tertentu. Nah, inilah kesimpulan kita untuk hari ini, dan untuk kalian semuanya silakan dikerjakan 3 soal ini. Silakan dikerjakan dengan tulis tangan di buku tulis ataupun dengan menggunakan MS Word ya, dengan cara diketik dengan MS Word, dan hasilnya kalian kirimkan di Google Classroom. Nah, selamat belajar untuk kalian semuanya. Sampai jumpa, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.